Komunitas praktisi. Sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Tujuan komunitas praktisi. 1. Mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. 2. Memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. 3. Mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. 4. Mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. 5. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Karakteristik komunitas praktisi. Tidak semua komunitas dapat dikategorikan sebagai komunitas, namun ada karakteristik yang membedakan komunitas praktisi dengan komunitas lain, yaitu 1. Domain. Adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Contohnya minat, latar belakang dan isu yang diangkat. 2. Komunitas. Adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggotanya. Contohnya saling menghormati, saling mendukung dan berkontribusi, pertemuan rutin setiap 3 minggu sekali, dan lain-lain. 3. Praktik. Adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Contohnya hasil pembelajaran, video, dokumen, dan lain-lain. Aktivitas yang dilakukan dalam komunitas praktisi. 1. Berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. 2. Merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. 3. Berbagi pengalaman menjalankan praktik. 4. Merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. 5. Mendokumentasikan kegiatan dan produk. Menganalisis kebutuhan belajar guru atau anggota. Cara memetakan kebutuhan belajar. Survei sederhana. Rembuk diskusi. Bincang santai. Observasi kelas. Dialog reflektif. Survei sederhana. Survei sederhana dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan terkait praktik pembelajaran di kelas atau kebutuhan belajar para guru dan staf. Survei dapat ditujukan kepada para guru dan staf. Bincang santai. Kepala sekolah atau pengawas sekolah dapat menganalisis kebutuhan belajar rekan guru dan staf melalui bincang-bincang santai di berbagai kesempatan seperti saat istirahat di ruang guru atau sepulang sekolah. Bincang santai dengan beberapa guru dan staf dapat menggali informasi yang lebih dalam terkait masalah sehari-hari rekan guru terkait pembelajaran. Observasi kelas. Kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat mengobservasi bagaimana guru melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan tahapan sebagai berikut. 1. Mendapat persetujuan dari guru yang akan diobservasi. 2. Siapkan jadwal untuk observasi. 3. Siapkan instrumen observasi yang meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 4. Berikan umpan balik dari hasil observasi kepada guru yang diobservasi dan refleksikan bersama hasil observasi tersebut. 5. Berdasarkan hasil observasi guru akan terhimpun persoalan dan tantangan yang dihadapi untuk menjadi fokus isu yang dicari solusinya bersama. Dialog reflektif. Refleksi adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Melalui proses itu orang berusaha semakin memahami arti atau makna dan konsekuensi dari pengalamannya itu sehingga mampu memilih tindakan yang cocok untuk pengembangan dirinya. Proses refleksi dapat digambarkan seperti berikut. Diawali dengan mengingat kembali perilaku, gagasan, perasaan. Diolah dengan melakukan refleksi dengan menghadirkan kembali pengalaman yang sudah dilakukan dan mengevaluasi kembali pengalaman. Menghasilkan perspektif baru pengalaman diri, perubahan sikap dan perilaku, kesiapan untuk penerapan atau melakukan aksi atau komitmen untuk bertindak. Dalam bagan di atas tampak bahwa proses refleksi pada intinya meliputi 3 tahap kegiatan, yaitu A. Tahap menghadirkan kembali pengalaman.
B. Tahap mengelola perasaan. C. Tahap mengevaluasi kembali pengalaman. Strategi analisis kebutuhan guru dapat dilakukan dengan 1. Memetakan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh mayoritas guru dalam satuan pendidikan, disertakan dengan contoh, data atau bukti yang mengkonfirmasi bahwa persoalan tersebut adalah nyata. 2. Memetakan sebab dan akar masalah yang terjadi. 3. Memetakan hal-hal yang sudah dicoba dilakukan selama ini untuk mengatasi persoalan tersebut. Identifikasi seluruh upaya, baik yang telah berhasil maupun belum berhasil. 4. Berbagi strategi dari guru yang telah berhasil menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi dan menggali pengalaman guru lain yang belum mencoba hal serupa. Setelah mendapat cukup data tentang kebutuhan belajar anggota, kepala sekolah dan pengawas sekolah penilik dapat menyampaikan hasil analisisnya dan mengajak guru untuk membuat rencana kegiatan belajar. Proses pelaksanaan kegiatan belajar ini dapat melalui forum belajar guru untuk membangun komunitas praktisi. Kegiatan dalam komunitas praktisi ini dapat menjadi media untuk guru belajar dan berbagi.